Lagi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ada banyak cara, banyak teknik yang bisa dibahas dalam pola mendidik anak. Seperti halnya bagaimana mendidik anak sesuai dengan karakter yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda-beda, dan juga kemampuan pikir yang berbeda. Oleh karena itu, guru tidak boleh merasa mudah putus asa, cepat bosan, gampang mengeluh, untuk selalu belajar agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya. Ini guru. Ya, guru terus belajar, jangan pernah bosen. Ini cara seperti ini kok belum berhasil, cari cara yang lainnya bagaimana biar bisa berhasil. Sementara para guru juga tingkatkan kualitas mengajarnya. Peran orang tua dalam mendidik anak tidak boleh diabaikan, karena sesungguhnya orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak. Sehingga bukan hanya guru yang harus tingkatkan kualitas mengajarnya, orang tua pun juga harus selalu belajar agar bisa bimbing anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Saya mau tanya, ada enggak sekolah buat orang tua? Belum ada ya? Kesempatan olahan bisnis sekolah untuk orang tua gitu ya. Belum ada. Saya tanya, Anda beli kulkas, Anda beli TV, Anda beli AC kalau baru, Anda beli handphone kalau baru, dikasih buku manual enggak? Oh, caranya menghidupkan handphone itu seperti ini. Oh, caranya menghidupkan TV seperti ini. Caranya mematikan TV seperti ini. Mematikan AC seperti ini, menghidupkan seperti ini. Tapi Anda ketika melahirkan anak, ada enggak rumah sakit yang langsung ngasih buku susternya, Bu, ini buku panduan cara mendidik anak. Kalau anaknya nangis, mendiamkannya seperti ini, mengurangi volumenya seperti ini, menghidupkan anak seperti ini, mematikannya seperti ini. Ada bukunya? Tidak ada, kita tidak dikasih buku. Orang tuanya belajar otodidak. Oh, kata mbah saya, kalau anak seperti ini harus seperti ini. Padahal zaman mbahnya dulu dengan zaman sekarang beda. Oleh karena itu orang tua pun juga tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Jadi guru juga sama-sama belajar, orang tua juga sama-sama belajar. Oke. Ini suatu kejadian nyata. Ya, kejadian nyata. Ada orang tua yang punya 3 orang anak. Ya, 4 orang anak. Yang pertama ini perempuan, usianya kurang lebih 12 tahun kurang lebih. Dia punya 3 orang adik. Oke, suatu saat orang tuanya ini pergi haji. Kemudian 4 orang anaknya ini dititipkan kepada neneknya di rumah. Si anak perempuan yang nomor 1 ini setiap harinya ketika pagi hari dia selalu menyiapkan pakaian untuk adiknya. Dia selalu membantu memandikan adiknya. Nanti kalau mau berangkat sekolah, adiknya yang nomor 4 itu diantar dulu ke TK. Ya, kemudian adiknya di situ yang nomor 2 dan nomor 3 itu diajak bareng karena satu sekolahan. Nanti begitu sudah pulang, si kakak ini ikut menyiapkan makan bersama neneknya. Kemudian ketika nanti sore hari, setelah tadi menidurkan adiknya untuk tidur siang, si kakak perempuan ini selalu mengajak adiknya untuk berangkat cabai rawit. Begitu pulang cabai rawit, si anak ini selalu mengajak adiknya untuk bermain. Tetangga yang melihat heran, anak ini luar biasa. Tapi suatu saat, anak ini mendapatkan cobaan dari Allah. Tiba-tiba dia mendadak sakit. Kemudian dia dimasukkan ke rumah sakit. Orang tuanya saat itu kebetulan alhamdulillah sudah pulang haji. Orang tuanya waktu juga sudah menyaksikan anaknya saat itu sudah berada di rumah sakit. Ada satu hal yang sangat-sangat menyentuh hati. Ketika anak itu sedang sakit di rumah sakit, setiap kali ada yang menjenguk, anak ini selalu bilang pada yang menjenguk, Pak, Bu, tolong bacakan saya Al-Quran. Setiap kali ada yang menjenguk, dia minta dibacakan Al-Quran, sampai dokter dan susternya itu merasa heran, merasa takjub. Akhirnya pihak rumah sakit itu menyediakan Quran secara cuma-cuma di situ. Karena yang menjenguk ini saking banyaknya, karena berita ini tersiar ke tetangga, ke teman, ke saudara. Bahkan sampai dalam kondisi dia kritis, dia dengan bahasa tertatih-tatih, bacakan saya Al-Quran, Bu. Setiap kali dia dibacakan Al-Quran, dia tersenyum. Kalau yang baca Al-Quran itu berhenti, dia minta lagi, bacakan saya Al-Quran lagi, Bu. Terus seperti itu, bahkan sampai dia tidak bisa berbicara. Setiap kali ada yang menjenguk, dia hanya dengan menggunakan isyarat. Dia menunjuk Al-Quran yang ada di sampingnya, dia minta dibacakan. Dan ternyata Allah mengqadar dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, banyak menyaksikan wajahnya itu
tersirat orang yang tidak susah, meskipun dia sakit tapi wajahnya tersenyum seperti tersenyum bahagia, dia meninggal dalam keadaan kondisi mendengarkan Al-Quran. Sehingga para tetangga, para tamu yang melayat, bahkan sampai pihak rumah sakit yang melayat pun bertanya-tanya, bagaimana anak sekecil ini bisa sehebat ini? Siapa yang mengajarinya? Usut punya usut para saudaraku jamaah, yang mengajari dia untuk jadi anak yang berbakti, ya, dia bisa menyayangi adik-adiknya, itu adalah orang tuanya. Orang tuanya juga selalu berpesan, hormati gurumu. Sedangkan yang mengajarkan dia untuk bisa mencintai Al-Quran adalah gurunya. Dia selalu berpesan pada si anak itu, cintailah Al-Quran, senanglah membaca Al-Quran, dan hormatilah orang tuamu. Sehingga ada sinergi antara orang tua dan guru menghasilkan anak yang berkualitas.